Kamu buka atau tidak masalah. Masalah hari ini tidak bisa diselesaikan begitu saja ya. Kalau diperbesar, tidak baik untuk siapapun. Kamu mau ribut, aku temani ribut. Sampai jadi begini. Bukankah semua karena kamu? Kalau kamu tidak bertaruh dengan sen dari keluarga kami juga tidak akan pasang sebesar ini. Menurutmu begitu? Jadi aku yang salah ya? Dulu waktu dia menghina kakakku, waktu dia bilang semua orang tampan dan cantik, bukankah dia sangat sombong? Ini semua masalah kecil. Masalah kecil? Tanya semua orang, apakah ini masalah kecil? Bukan. Dengar ya, hari ini entah kamu yang buka atau aku yang buka. Masalah ini harus ada yang menang atau kalah. Kakak, bagaimana kalau kita buka saja? Kita tidak akan buka. Kita akan terus mengulur waktu dengannya. Lihat apa yang bisa dia lakukan. Tidak buka? Bagaimana dengan pernikahan besok? Kamu masih memikirkan pernikahan? Dia menikah dengan kita besok. Bukankah hanya demi uang keluarga kita? Sekarang uang kita sudah tidak ada. Mau menikah apalagi? Siapa yang peduli dengan uang busukmu itu? Aku hanya ingin kamu minta maaf pada kakakku. Bicara memang enak. Siapa yang tidak mau uang? Taruhan hari ini sudah puluhan juta. Sudah, dia benar. Masalah hari ini harus diselesaikan. Baiklah, aku akan membiarkanmu membukanya sendiri. Aku akan bertaruh lagi denganmu. Selama aku mendapatkan 5 angka 5, dan kamu tidak bisa mendapatkan 6, kamu tetap akan kalah. Kalau begitu, harus dibuka. Kakak, kamu menikah hari ini. Kami berdelapan bersaudara. Akan mengantarmu ke pelaminan. Kami akan mendukungmu. Ayo. Sayang, Xiaonian, Xiaoyuan, pernikahan akan segera dimulai. Kami hanya menunggumu. Suamiku, ayo kita pergi. Pengantin wanita ini sungguh beruntung. Punya banyak saudara laki-laki yang mendukungnya. Terima kasih. Kakak Kipar, waktunya sudah tiba. Ayo, kita mulai acaranya. Tunggu sebentar. Tunggu kakak sulungku. Dia sedang berbisnis besar di luar. Dia tulang punggung keluarga kami. Kakak, akhirnya kamu datang. Kakak, halo. Minger, mobil Toyota bobrok. Siapa itu di luar? Menghalangi jalan. Mobil kelas begini masih bisa jadi mobil pengantin? Mobilku. Kenapa? Dulu Kak, aku ajak kamu berbisnis denganku. Kamu nggak mau dengerin sih. Coba lihat. Nah, sekarang cuma bisa nikahin istri Udik. Hade. Kakak ipar, Xianzhou ini sama sekali nggak menghargai kakak ipar perempuan kita. Bagaimanapun, kakak ipar perempuan menikah. Tahan sedikit. Kakak ipar, acaranya sebentar lagi mulai. Silakan duluan. Upacara pernikahan resmi dimulai sekarang. Pengantin pria dan wanita bisa saling bertukar cincin. Pengantin pria, Anda bisa mencium pengantin wanita Anda. Pengantin pria dan wanita, silahkan menyajikan teh. Kakak ipar, silahkan minum tehnya. Menyajikan teh? Kamu pikir kamu pantas? Maksudmu apa? Maksudku apa? Dasar Udik, nggak punya sopan santun. Bukan cuma mau uang kan? Nih, kakak kasih angpau besar. Nih. Kenapa? Kurang? Bang, ini kan hari bahagia. Jangan gegabah, Tong. Jangan gegabah. Pestanya sudah siap. Ayo masuk dulu. Ayo, kita minum bareng. Selamat menikah, Kak. Selamat menikah, Kak. Baik-baik sama kakakku ya. Minum doang mana seru? Gimana kalau kita taruhan uang? Biar kecipratan rezeki. Orang macam apa sih? Hari ini adiknya menikah. Dia malah menggajak judi. Sudah, Xiaonian. Aku tahu kamu peduli padaku. Tidak apa-apa. Semua silahkan makan dan minum ya. Hei nak, berani nggak main 2 ronde? Hari ini kakakku nikah. Kalau mau main, sana main di luar. Dasar si miskin, nggak berani main. Bilang aja langsung. Jangan cari alasan. Kamu mau main gimana? Xiaonian, Kakak nggak apa-apa. 5 dadu kalau sama semua. Itu Baozi. 100 per game. Berani taruhan? Apa yang tidak berani?
5-3. Triple! Kayaknya hari ini lagi apes ya. Masih mau main? Xiaonian, kita berhenti saja. Kamu sudah kalah 500. Tidak apa-apa, Kak. 500? Aku masih sanggup kalah. Kamu. Terserah, kamu saja. Bagaimana kalau kita main yang lebih besar? Kamu mau main bagaimana? Kalau kamu menang, mobil mewahku ini akan jadi mahar untuk kakakmu. Kalau kamu kalah, bukankah ada mobil bobrok di depan? Aku tidak punya uang untuk main sebesar ini dengan kalian. Kalian main duluan. Aku juga tidak main lagi. Aku juga tidak main lagi. Kamu gila atau aku yang gila? Satu mobil? Menurutku ya, kakakmu menikah dengan keluarga Shen kita. Itu hanya untuk mencari keuntungan. Gadis miskin dari desa seperti dia. Terus terang saja, hanya demi uang keluarga Shen kami. Aku peringatkan kamu, jaga mulutmu. Kalau tidak berani, bilang saja langsung. Ternyata cuma berani ngomong doang. Sudah, bubar. Tunggu sebentar. Siapa bilang aku tidak main lagi? Kamu mau main? Aku akan menemanimu. Xiaonian, kita tidak main lagi. Kakak, cepat ambil kembali kuncinya. Apa kamu punya hak bicara di sini? Karena kamu sudah menikah dengan keluarga Shen kami. Kamu harus tahu aturan keluarga Shen kami. Jangan memihak orang luar. Dia menikah dengan keluargamu, bukan dijual ke keluargamu. Avik, jaga mulutmu. Mau bertaruh ya? Ayo. Aku juga akan menemanimu bertaruh. Adik, kenapa kamu ikut-ikutan gila? Kakak, dia menghina kami. Kami bisa menahannya. Dia menghinamu. Kami tidak bisa menahannya. Bagus sekali bicaramu. Kalau mau bertaruh, kalau begitu, ayo bertaruh. Kalau kalian kalah, mobil butut itu jadi milikku. Kalau aku kalah, mobil mewah ini kalian bawa. Oke? Sangat Avil. Xiaonian, ambil kembali kunci mobilnya. Ini bukan main-main. Ming Er. Sudah pasang. Tidak bisa mundur. Kalau sampai diambil, harus ditukar dengan satu tangan. Mobil bututmu itu cuma 200.000. Mobil mewahku ini 400.000 loh. Xiaonian, kita tidak usah bertaruh. Tidak bertaruh. Berarti menyerah. Siapa bilang aku mau menyerah? Cuma kurang 200.000 kan? Di kartu ini masih ada 100.000. Ini tidak cukup loh. Karena tidak cukup. Ya sudah, jangan bertaruh. Ayo kita ambil kembali semua taruhannya. Siapa bilang tidak bertaruh? Xiaonian, aku ini demi kebaikanmu. Demi kebaikanku? Shenming, kakakku itu istrimu. Selama ini, waktu kakak iparmu mempersulit dia, apa kamu pernah bicara sepatah kata pun? Kakakmu sengaja membuka meja judi di pesta pernikahan kalian. Apa kamu mencegahnya? Apa kamu pernah peduli perasaan kakakku? Ngapain sih ngomong yang enggak? Kalau mau judi, cepat judi. Sesuai aturan judi. Kalau tidak ada taruhan, berarti aku yang menang. Kakakku tidak. Masih ada aku. Mobil ini 150.000. Cukup kan? Kamu mau judi? Lanjut ikut. Kami akan terus ikut. Adik, Kak, kamu tidak perlu ikut campur masalah ini. Ada kami berdua. Bagus. Sepertinya kalian mau melawanku. Sampai akhir, ya? Kalau kamu tidak sanggup ikut, lebih baik menyerah saja sekarang. Lalu minta maaf baik-baik pada kakakku. Aku tidak sanggup? Siapa bilang aku tidak sanggup? Lao Shen, jangan emosi. Dengar ya. Aku bisa menghabisimu dengan uangku. Kalau begitu, ikuti saja. Kamu kan kaya raya. Pasti uang segini kecil kan? Apa kamu benar-benar tidak mau? Pernikahan kakakmu dilanjutkan? Apa aku yang tidak mau? Pernikahan kakakku berjalan lancar. Atau kamu yang tidak mau? Pernikahan kakakku berjalan lancar, ha? Sejak masuk rumah ini, kamu terus-terusan menyusahkan kakakku. Aku sudah sabar banget sama kamu. Aku kakaknya. Memangnya kenapa kalau aku menegurnya? Apa kamu pernah menganggap kakakku sebagai keluarga? Aku bilang padamu, menikah dengannya.
Itu keluarga kalian yang beruntung. Aku ulangi lagi, minta maaf. Atau, aku akan meladenimu sampai akhir. Aku harus minta maaf padanya. Memangnya dia pantas? Kakak, kumohon, jangan bicara lagi. Pergi sana. Aku bilang padamu, semua yang kulakukan hari ini, itu demi kamu. Minggir sana. Lao Shen, ini benar-benar tidak bisa dilanjutkan lagi. Manisnya. Sebulan aku dapat jutaan. Mau main-main denganku ya? Ayo, main. Kenapa? Uang keluar dari mulutmu ya. Sudah ku bilang, minta maaf. Atau, aku akan melawanmu sampai akhir. Melawanku sampai akhir? Kau harus punya modal untuk melawanku sampai akhir. Mau main-main denganku, ya? Lihat baik-baik. Di sini ada 1 juta. Di kartu ini ada 1 juta. Kakak, kau mabuk. Ini semua tabungan kita. Kau. Ikuti. Kenapa tidak ikut? Dengan apa kau mau mengikutiku? Dengan nyawa? Lihat ini. Pernikahan yang bagus jadi begini. Su Jiao sial sekali. Aduh, kenapa Shen Ming punya kakak seperti ini? Diam semua. Kenapa tidak ikut? Tidak punya uang. Kenapa sok-sokan? Cepatlah cari cara. Kakakku sudah kalap. Aku bisa apa? Bagaimana kalau biarkan Xiao Nian menyerah dulu? Nanti aku akan ambil kembali uangnya. Kamu bicara apa sih? Kenapa kamu tidak suruh kakakmu saja yang menyerah? Hei nak, ikuti taruhannya dong. Mau tidak, aku beri kamu waktu untuk kumpulkan uang. Kalau tidak ada uang, semua barang ini aku ambil ya. Sudah lama begini. Cepat ikuti taruhannya. Dick, Ambil gelang ibu kemari. tidak punya uang, jadi pakai barang rongsokan begini? Gelang ini sudah kuperiksa. Harganya 30.000. Cuma segitu uangnya. Ku beritahu ya, kartu ini ada 1 juta di dalamnya. Kamu seenaknya bawa gelang rongsokan. Berani menantangku? Kalau tidak punya uang, cepat menyerah saja. Jangan buang-buang waktu semua orang. Dasar orang miskin, ya tetap orang miskin. Uang tabungan orang tua untuk peti mati. Cuma 30.000 saja. Mana mungkin kamu bisa mengeluarkan uang sebanyak ini? Permainan belum selesai kok. Ngapain buru-buru sih? Sertifikat kepemilikan rumah, apartemen mewah di kota. Bernilai 1.200.000. Adik, itu kan rumah buat pernikahanmu. Adik, kenapa kamu juga mengeluarkan sertifikat rumah? Kak, tidak apa-apa. Kakak, kita lawan dia sampai akhir. Kamu mau bertaruh kan? Bernilai 1.200.000. Aku akan terus menemanimu bermain. Ini kan rumah yang baru dibeli adik. Buat pernikahannya tahun ini. Kalau kalah, bagaimana adikmu bisa menikah? Kak, tenang saja. Aku tidak akan kalah. Kakak perempuan, karena kakak laki-laki sudah menjaminnya, pasti dia punya rencana. Kalian sudah besar. Tidak mau dengar kata-kataku lagi ya? Kakak perempuan, kamu istirahat saja di samping. Setelah ini selesai, kamu mau pukul atau marahi aku terserah. Kalian berdua, apa kalian berencana menghabiskan semua harta? Nanti, jangan sampai kamu menangis. Memohon belas kasihanku ya. Siapa yang akan bangkrut? Itu belum tentu. Apartemen mewah ini 1,2 juta. Uangmu yang 1 juta itu kurang. Xiaonian, kamu terlalu tidak rasional. Cepat! Minta maaf pada kakak kita itu. Besulang dengannya, masalah ini akan selesai. Shenming, kakak kita apa? Itu kakakmu. Jangan coba-coba mengaitkan diri denganku. Aku tidak kenal kamu. Aku ini kakak iparmu. Kamu pantas? Aku beritahu kamu. Kakakku punya sifat baik. Bukan berarti dia mudah diintimidasi. Keluargamu Shen tidak menganggapnya sebagai anggota keluarga Sen. Kami juga tidak sudi membiarkan kakakku menikah dengan keluarga Senmu. Kapan aku mengintimidasi kakakmu? Saat Shenso menghina kakakku, kamu memihaknya. Kamu itu kaki tangan. Kakakku menyajikan teh untuk Shenzo. Kamu seperti burung puyuh, tidak berani bicara. Kamu itu sampah. Sudah kubilang padamu, kakak sulungku menikahimu. Kalau dia sampai sedikit saja disakiti, aku tidak akan melepaskanmu. Kau mau bertaruh kan? Aku sudah menaikkan taruhan. Giliranmu. Tidak bisa ikut. Jangan-jangan kau tidak berani. Anak ini berani pasang sebesar ini. Jangan-jangan di dalamnya benar-benar 56? Kau benar-benar tidak berani ya? Sekarang di meja ini, aku unggul 200.000 darimu. Kalau kau tidak berani,
Menyerah saja baik-baik. Kenapa aku tidak berani? Hanya sebuah rumah kok. Memangnya kau punya kemampuan apa? Sampai berani sombong di depanku? Aku sombong? Bagian mana aku sombong? Aku tidak sehebat dirimu kan? Membuat masalah di pernikahan adik kandung sendiri. Sekarang akan kuberitahu. Di dalam wadah daduku ini ada 55. Benar atau tidak? 55. Pause. Kecuali Sunian mengeluarkan 56. Kalau tidak, dia pasti kalah. Tidak benar kan? Satu dadu lagi tertutup. Angkanya tidak kelihatan. Dia takut. Kalau tidak, dia tidak akan terburu-buru membuka cawan dadu. Sekarang aku bisa memberitahumu. Angka yang di bawah itu juga 5. Membuka cawan dadu lebih awal. Kamu melanggar aturan. Tidak kok. Sekarang baru 4 yang terlihat. Satu lagi belum terlihat. Ini tidak melanggar aturan kan? Baiklah, aku anggap kamu tidak melanggar aturan. Kamu bilang angka di bawah itu 5. Itu memang 5. Siapa yang percaya? Anak ini benar-benar yakin. Atau cuma nekat? Ini lebih dari 1 juta. Pikirkan baik-baik. Kamu sudah bangkrut sekarang. Aku mau menaikkan taruhan lagi. Kamu mau main pakai apa denganku? Bagaimana aku ikut? Itu urusanku. Tidak perlu kamu khawatirkan. Kamu ikut atau menaikkan taruhan dan membuka kartuku. Apa dia cuma pura-pura? Cepatlah, ikut atau buka. Tidak bisa ikut. Tidak ikut. Di depan kita sekarang hanya ada satu jalan, yaitu ikut terus sampai akhir. Semua uang kita ada di sini. Kenapa nggak kita ikutin aja? Tapi kalau kita ikut lagi dan kalah, kita nggak akan punya apa-apa lagi. Kenapa bukan dia yang kalah? Tenang aja. Anak ini pasti nggak mungkin punya 56. Aku pasti punya 55. Kita pasti menang. Gimana? Udah dibicarakan? Mau aku kasih waktu lagi? Nggak perlu. Pergi. Ambil patung. Buddha Mas hadiah ulang tahun. Yang kubeli untuk orang tua kita ada di mobil. Ini kan baru beli. Nanti kalau aku menang, patung Buddha ini kan balik lagi. Ambil. Aku kasih tahu ya. Kali ini kamu pasti kalah. Bocah, mau main? Aku ladenin. Jadi kamu buka atau ikut? Tadi kamu bilang aku nggak punya uang buat ikut kan? Sekarang aku akan terus ikutin kamu. Aku cuma takut kamu nggak punya uang buat ikut. Patung kuda emas kosong ini, dengan harga emas sekarang, paling cuma belasan juta. Nggak cukup. Kurang ya? Jam tangan emas ini, harganya 780 juta. Dan ini, apartemen 300 meter persegi. Di pusat kota, seharga 3 miliar. Cukup kan? Kamu gila? Kenapa rumah kita juga dipertaruhkan? Kak, jangan main lagi. Kalau terus main, bisa celaka. Celaka apa? Jangan jadi pembawa sial di sini. Hari ini aku harus bikin dia bangkrut. Keluar sana. Kak. Ayo, buka dadunya. Jangan tambah rumah lagi. Kamu tahu apa? Sekarang kantongnya lebih bersih dari mukanya. Dia nggak bisa ngikutin. Dia yang akan kalah. Aku mau pakai uang untuk menghancurkannya. Kita semua keluarga. Kenapa harus jadi begini? Sepertinya Senzo ini sudah bulat tekadnya. Mau menekanku dengan uang. Selama aku tidak bisa mengimbangi, aku bahkan tak perlu buka dadu. Aku langsung kalah. 3 juta sekarang. Dari mana aku bisa dapat? Hei, anak muda. Mikir apa? Sudah tahu cara kalah, kan? 3 juta. Kau jual dirimu pun tak akan cukup. Menurutku lebih baik kau menyerah saja sekarang. Sudah aku bilang, dengan uang, aku akan menghancurkanmu. Jangan senang dulu. Aku punya uang. Kenapa tidak boleh senang? Kalian para gembel pernah lihat uang sebanyak ini? Dan kau, dengan modalmu yang sedikit itu, masih berani sombong di depanku? Kau pantas? Ayo, teruskan taruhanmu. Kenapa sekarang tidak lanjut? Tidak punya uang ya? Kalau begitu, menyerah saja baik-baik. Jangan di sini membuat malu. Aku tidak peduli. Apakah angkamu lebih besar dariku? Selama uangku banyak, aku bisa menghancurkanmu dengan uang. Sekarang, lihat apa yang bisa kau lakukan. Meskipun sekarang pinjam uang, dalam waktu singkat susah juga dapat 3 juta. Hari ini aku beneran bakal kalah di sini. Bang. Ada aku. Ada aku. Ini uang nikah yang kutabung bertahun-tahun. 500.000. Jangan. Kalau uang ini juga hilang, bagaimana kamu mau menikah? Bang. Uang bisa dicari lagi kalau kita biarkan dia lolos.
Bagaimana nasib kakak nanti? Bagaimana hidupnya? Halo? Ini Xiao Yuan, uang yang kuberikan padamu itu, boleh kupakai dulu? Oke, tenang saja. Kalau kurang, nanti kuberitahu. Lihat baik-baik. 1 juta. Masih kurang. Ditambah 1,5 juta ini. Masih kurang lebih dari 1 juta. Ambilkan map di mobilku. Bang. Ini uang ganti rugi pembongkaran rumah kami. Sekitar 1.300.000. Ini semua uang ganti rugi pembongkaran rumah kami. Apa kalian tidak bisa sedikit bersabar? Nanti juga berlalu kalau sabar. Kakak, orang seperti dia itu, makin kamu sabar, makin dia merasa kamu gampang ditindas. Dan Shen Ming, dia itu cuma pecundang. Apa yang bisa dia lakukan? Bukan berarti aku tidak segera membela. Jauh-jauh kan? Jauh-jauh menikah ke keluarga kita. Mulai sekarang, aku jamin dia nggak akan disakiti lagi sedikit pun. Jaminanmu itu omong kosong. Waktu itu, kamu juga bilang begitu. Hasilnya, waktu kakakku dibully, kamu bahkan nggak berani bersuara sedikit pun. Kamu diam saja. Aku sudah cukup pusing. Jangan bikin masalah lagi. Ini dia wanita yang kamu nikahi. Miskin dan gak punya sopan santun. Ngomong apa sih? Aku udah lama sabar sama kamu. Kakak, tenang dulu. Kak, kamu juga lihat sendiri. Makin kita sabar, mereka makin melunjak. Coba hitung, kurang berapa lagi? Meskipun dijumlahin semua, masih kurang 200.000. Kalian mau nutupinya pakai apa? Udah ngumpulin sana-sini. Masih kurang 200.000. Kalau aku jadi kalian, mending nabrakin diri ke tembok sampai mati. 200.000 kan? Aku ada. Ditambah 200.000 ini, cukup kan? Kakak. Kakak. Kakak tahu, kalian cuma mau yang terbaik buatku. Kalau dia sudah meremehkan kita, ya sudah. Kita akan lawan dia sampai akhir. Sayang, kamu kenapa? Ini judi. Kalau mereka mau judi, biarkan saja mereka. Kamu ikut campur kenapa? Sekarang kamu baru tahu ini judi. Waktu kakakmu terang-terangan berjudi, kenapa kamu nggak cegah waktu dia ngotot soal mobil dan mas kawin itu? Kenapa kamu nggak ikut campur? Xiaonan Buna, kamu memang pengecut. Apa aku nggak ikut campur? Bukannya aku nggak bisa berbuat apa-apa. Di depan banyak orang begini. Hidup kita nanti masih mau dilanjutin nggak? Kalau kamu nggak mau lanjutin, besok kita cerai saja. Ini istrimu yang kau nikahi itu. Istri yang baik? Kakak, jangan banyak bicara lagi. Ini si cantik. Dengar kata kakak. Besok kau harus cerai. Kalau sudah punya uang, wanita mana yang tidak bisa kau dapatkan? Kau ikut aku pulang. Kakak ipar punya banyak pilihan. Mana ada yang tidak lebih baik dari wanita ini? Bagaimana bicaramu ini? Kalian ini keterlaluan sekali ya. Xiao Zhao menikah dengan keluarga kalian, benar-benar sial 7 turunan. Apa yang kukatakan salah? Si cantik tetap si cantik. Besok kau harus cerai. Orang seperti ini, tinggal di rumah kita, aku jijik. Sudah, jangan bicara lagi. Urusanku, jangan ikut campur. Dasar pecundang tak berguna. Kalau bukan karena aku kakakmu, aku malas mengurusmu. Lihatlah kalian semua ini. Seumur hidup pengecut dan tidak berguna. Tinggal di tempat bobrok ini, tidak punya kemampuan apa-apa. Kamu mau main judi atau mau ribut? Kalau kamu mau main judi, aku ladeni. Kalau kamu berani ngomongin kakakku lagi, jangan salahkan aku kalau aku kasar padamu. Uang yang susah payah dikumpulkan dari sana-sini. Kalau kamu kalah, aku akan hancurkan seluruh keluargamu. Kamu tidak perlu tahu bagaimana aku mengumpulkannya. Yang penting aku bisa mengalahkanmu. Betul juga, uang adalah segalanya. Dengan uang, kita bisa menang. Aku mau lihat apa yang kamu pamerkan itu. Kenapa kamu buru-buru? Kamu sudah tidak punya apa-apa lagi. Mau melakukan apa lagi? 3 juta ini, siapa bilang aku mau buka kartu? Aku ikut. Kamu ikut? Kamu tidak mau periksa apa yang ada di tubuhmu yang bisa kamu gunakan untuk ikut taruhan lagi? Dengan 3 juta ini, lebih baik kamu tunjukkan uangnya dulu, baru bicara. Kamu gila ya? Total nilai barang-barang ini sudah lebih dari 10 juta. Baik. Kamu berani juga. Nyali kamu besar sekali. Masalah ini kamu yang mulai. Aku pegang omonganku. Meskipun aku harus bangkrut, aku akan terus meladenimu. Bagaimana ini? Anak ini sudah gila. Kita harus terus memberinya uang atau langsung pecat dia. Mau pecat aku? Boleh saja. Keluarkan lagi taruhan 3 juta.
Kamu mau memaksaku sampai mati, ya? Bukan kamu yang bilang mau menghancurkanku dengan uang? Kenapa? Sudah tidak punya uang. Aku tidak punya uang? Jangan senang dulu. Punya uang? Kalau begitu, keluarkan uangmu. Kalau berani, keluarkan. Kamu benar-benar mau merusak hubungan ya? Kalian duluan yang mau merusak hubungan. Siapa yang duluan mau mempertaruhkan mobil? Dia. Aku hanya membalasnya. Kalau kamu tidak mau bertaruh lagi, bisa saja. Minta maaf pada kakakku. Masalah ini, aku bisa tidak mempermasalahkannya lagi. Minta maaf. Cuma satu kata saja. Taruhan. Aku tidak akan pernah melepaskanmu. Apa aku harus memberimu pilihan? Hari ini, aku harus memaksamu memilih. Apakah ikut? Atau minta maaf? Kamu ini menindas orang ya? Kenapa aku? Dulu waktu kalian menekan orang pakai uang, kenapa tidak bilang begitu? Sekarang giliranku. Bilang aku menindas orang. Kamu mau menekan aku, ya? Kalau begitu, jangan salahkan aku hari ini. Aku akan habis-habisan. Pak Tua Shen, tenanglah. Ini toko baru kita. Aku beritahu kamu, ini toko baruku. Senilai 3 juta. Cukup tidak? Kakak! Xiaonian masih kecil. Dia tidak mengerti apa-apa. Jangan gegabah. Ini toko yang kamu beli dengan susah payah, dengan uang hasil jerih payahmu. Kalau kamu berani ikut, dia pasti punya modal. Kamu jangan tertipu. Kalau aku menyerah sekarang, uangnya mana? Bagaimana dengan pernikahan besok? Keluarga Shen kita akan jadi bahan tertawaan seumur hidup. Akan jadi lelucon bagi mereka. Akan jadi lelucon bagi mereka. Akan ditertawakan. Tapi kalau kamu kalah, semua uang kita ada di sana. Sekarang uangnya hilang. Mobil dan rumah juga hilang. Kita benar-benar akan jadi orang miskin. Aku tidak mungkin kalah. Aku tidak akan kalah. Dia tidak mungkin punya 5-6. Lao Shen, kita tidak bisa berjudi. Kita tidak sanggup kalah. Pasang taruhan atau menyerah. Menyerah. Tidak sanggup kalah? Kenapa kita tidak sanggup kalah? Dia yang tidak sanggup kalah. Kamu gila. Ini bukan saatnya kamu pamer kekuatan. Aku pamer kekuatan apa? Aku bilang akan menghancurkan mereka. Dengan uang. Aku harus menepati janjiku. Aku ingin memberitahu mereka. Aku lebih kuat dari mereka. Mereka bahkan tidak pantas menjilat sol sepatuku. Kamu. Jangan buang-buang waktu lagi. Jadi, mau pasang atau tidak? Pikirkan baik-baik. Kalau kamu kalah, habis semua. Ngapain buru-buru? Siapa yang kalah? Siapa yang menang? Belum tentu. Aku sih tidak buru-buru. Yang seharusnya buru-buru, itu kamu kan? Aku kasih tahu ya. Kalau kamu benar-benar bikin aku marah, aku akan pastikan dadu ini tidak akan pernah bisa dibuka. Sepertinya kamu mau lanjut terus. Memang aku mau lanjut. Kenapa? Justru kamu masih punya uang? Kalau kamu lanjut, aku akan pinjam uang. Dan tetap meladenimu sampai akhir. Mau buka atau lanjut? Terserah kamu. Semua orang bisa bicara kosong. Apa dia benar-benar tenang? Atau yakin bisa mengalahkanku? Jangan-jangan dia cuma menggertakku? Buka. Kalau begitu, aku buka. Tidak buka. Cuma satu kata. Jangan lama-lama. Sudah sampai sejauh ini. Menang atau kalah? Ayo kita taruhan dengannya. Berarti mau dibuka kan? Tunggu. Kamu gila. Kotak dadu ini tidak semudah itu dibuka. Tahu. Bos, ada apa? Mingar, bos tidak boleh kalah. Kalau bos kalah, kamu akan diinjak-injak oleh wanita ini. Seumur hidup, kamu tahu. Itu. Bos, jangan menaikkan taruhan lagi. Kalian berdua terus menaikkan taruhan. Kapan ini akan berakhir? Kita sudah mempertaruhkan segalanya sekarang. Kalau tidak dibuka, kamu masih mau lanjut. Aku memang mau lanjut. Kenapa memangnya? Jangan kira dengan sedikit trik murahan, kamu bisa menipuku. Aku tidak percaya dia punya 5 angka 6. Kalau kamu tidak percaya, buka saja sendiri dan lihat. Jangan banyak gaya di depanku. Dadu itu 3 bagian keberuntungan, 7 bagian penipuan. Selama bertahun-tahun aku melanglang buana. Apa yang belum pernah kulihat? Jangan coba-coba menipuku di sini. Kau pikir karena sudah merantau beberapa tahun, kau jadi banyak pengalaman. Ku beritahu ya, uang itu pengalaman, uang itu nyawa. Lihatlah mereka semua ini. Siapa yang tidak menjilatku karena aku punya uang? Hanya karena aku punya uang. Selama uangku cukup banyak, aku bisa menginjak-injak mereka selamanya. Mereka akan selalu mendongak padaku. Omong kosong apa itu? Kau pikir karena punya sedikit uang kotor, semua orang harus menjilatmu? Apa-apaan sih? Betul, kalau bukan karena kerabat dan teman, siapa juga yang mau datang? Memang kau dapat uang. Lalu kenapa? Uang bukan segalanya. Uang bukan segalanya. Kau pikir karena punya sedikit uang, kau bisa meremehkan semua orang begitu? Aku punya uang.
Jadi aku bisa meremehkan kalian. Sekumpulan udik dari desa, apa hak kalian? Apa hak kalian untuk dihormati olehku? Kakak, semua di sini kerabat. Jangan merusak hubungan dong. Ku beritahu ya, selama kita punya uang, cukup banyak uang, kita tidak takut merusak hubungan dengan mereka. Cuma kamu yang punya uang ya. Ngapain pamer di depan kami? Dulu waktu kamu belum punya uang, bukannya kami-kami ini, saudara miskinmu yang bantu. Sekarang sudah lumayan, malah sombong di depanku. Kalau punya uang, lanjutin aja. Kamu pikir aku takut? Selama bertahun-tahun ini di luar, aku sudah makan asam garam. Yang paling tidak kutakuti ya orang sepertimu. Kalau punya uang, pasang aja. Ngapain teriak-teriak di sini? Mau nantang aku ya? Oke, ini 3 juta. Lihat saja bagaimana kamu bisa terus nantang aku. Aku ikut lagi. Meskipun Senzo agak sombong, tapi dia pasti sudah memikirkan matang-matang untuk ikut lagi. Dia yakin aku tidak bisa mengumpulkan uang lagi. Dia bisa menjamin dirinya pasti menang. Tapi kalau dia terus menekan tanpa membuka kartu, aku pasti akan kalah. Poin saat ini bagiku sudah bukan yang terpenting. Untuk memaksanya membuka kartu, aku harus punya uang. Sekarang aku hanya bisa memaksanya membuka kartu dan adu besar dengannya. Kenapa? Bisu, tadi kamu suruh aku ikut. Aku sudah ikut giliranmu. Oh, ternyata cuma gertak sambal. Pintar ngomong doang. Aku nggak ada waktu lagi buat main-main sama kamu. Sekarang aku mau habisin kamu. Kamu pikir ini sudah selesai? Masih jauh. Kamu pikir bisa habisin aku cuma dengan segini? Apalagi yang bisa kamu pertaruhkan? Gimana kamu tahu aku nggak punya apa-apa lagi buat dipertaruhkan? Apalagi yang bisa dipertaruhkan? Rumah tua ini? Atau tabungan Shenming? Tenang saja. Aku nggak akan pakai tabungan adikku. Ini 3 juta. Aku bisa pinjam lagi 1 juta. Aku lanjut lawan kamu. Kalau kamu berani, coba keluarkan 4 juta lagi buat lawan aku. Ngomong doang, aku juga bisa. Kamu nggak bisa pinjam, bukan berarti aku nggak bisa pinjam. Aku akan tunjukkan apa itu kekuatan. Laushe, uang ini nggak boleh dipinjam. Pinjam 1 juta, kita harus bayar berkali-kali lipat. Ini pinjaman rentenir. Kakak, jangan sampai salah langkah. Ini cuma main-main. Jangan sampai kamu sendiri yang rugi. Pikirkan aku, pikirkan anak-anak kita. Anak-anak masih kecil. Sini, ambil semuanya. Perhatikan baik-baik. Aku pasti bisa mengalahkannya. Percayakan saja padaku. Kak, ini pinjaman. Kalau pinjamannya tidak bisa dibayar, kita bisa kehilangan rumah. Baiklah, kamu mau berjudi kan? Terserah kamu saja. Sayang, percayalah padaku. Begitu aku menang, pinjaman itu pasti langsung lunas. Aku tidak akan membiarkan kamu dan anak kita menderita. Sudah kubilang, aku akan menghancurkanmu dengan uang. Kamu si miskin, pasti tidak bisa lagi mengeluarkan 4 juta. Angkamu boleh besar, tapi kalau tidak bisa mengeluarkan uangnya, aku tetap yang menang. Xiaonian, Kakak, tenang saja. Aku akan cari cara. Karikada, cara apa yang bisa kamu temukan? Ini 4 juta. Kamu kira ini 400 ribu? Sekarang mobil dan rumah sudah tidak ada. Apalagi yang bisa kamu jaminkan? Coba ceritakan padaku. Sudah kubilang dari dulu, jangan berjudi dengan kakakku. Berapa banyak uangmu? Aku tahu kok. Apa kamu tidak bisa sedikit mengalah? Masalah ini akan selesai. Benggala? Kenapa aku harus tunduk padanya? Dia sudah menghina kakakku. Waktu dia menekan orang dengan uangnya, sekarang malah jadi salahku di matamu. Aku tidak bilang kau salah. Maksudku, taruhan ini seharusnya tidak sampai sejauh ini. Kakakku pinjam uang dari rentenir. Kau, apalagi yang bisa kau berikan? 4 juta? Ini akan membuat kakak Sunian terpojok sampai mati. Kalau dia benar-benar tidak bisa mendapatkan uang sebanyak itu, bagaimana nanti? Jangan-jangan dia benar-benar akan kalah. Aku berpikir kalau kakak Sunian tidak bisa mendapatkan uang sebanyak itu, apa pernikahan hari ini bisa dilanjutkan? Semua gara-gara Senzo ini. Kenapa tidak main yang lain, malah harus berjudi dengan orang lain? Bagaimana masalah ini bisa sampai sejauh ini? bukan salahmu dan kakakmu. Aku sudah menasihati mereka, tapi mereka tidak mau dengar. Akan kutunjukkan padamu apa itu kekuatan. Toko ini ditambah 1 juta yang kupinjam. Totalnya 4 juta. Aku akan melanjutkannya dengan... Kau, Kakak, Istriku, bagaimana? Kau baik-baik saja? Kakak jangan khawatir. Kakak pasti ada jalan. Bang, ini 4 juta loh. 4 juta. Kalau menyerah sekarang, masih belum terlambat. Kakak, jangan berjudi lagi. Ciao-ciao sekarang lagi tidak enak badan. Kalau tidak enak badan, minggir saja sana. Apa hubungannya denganku? Kalau mau menyalahkan, salahkan saja adiknya ini. Hei, omongan macam apa itu? Kalau bukan karena kamu yang ngotot berjudi, apa Ciao-Ciao akan jadi begini? Kalau anak ini menyerah lebih awal, kakak perempuannya tidak akan begini. Jangan semua disalahkan padaku. Kalau mau bicara, salahkan saja dia sendiri yang mentalnya lemah. Dasar udik ya udik, 4 juta saja sudah membuatnya ketakutan begitu. Kakak, tolong jangan banyak bicara lagi. Jangan banyak bicara apa? Tidak berguna ya, tidak berguna. sudah selesai bicaranya? Hampir saja, aku melupakanmu. Bukankah kamu ingin menantangku? Asal kamu bisa mengeluarkan 4 juta, silakan saja tantang sesukamu. Tapi, apa kamu bisa mengeluarkannya?
Kakak, aku tahu situasi sudah sampai sejauh ini. Sudah sulit untuk diselesaikan. Tapi aku tetap mohon padamu, bisakah kamu biarkan adikku? Kamu ini siapa? Memangnya kamu punya hak bicara di sini? Minggir sana. Aku bisa saja membiarkanmu. Tapi kamu harus berlutut padaku. Keluar. Hari ini hari bahagia. Lihat apa yang sudah kamu lakukan. Kamu ini mau menjerumuskan orang sampai mati ya? Betul, pengantin wanita sudah memohon langsung padamu. Bagaimanapun juga, kamu ini kakaknya. Kamu sebenarnya mau apa lagi? Apa kamu baru puas kalau pernikahan adikmu kamu hancurkan? Kalian tidak berhak menghakimiku. Kalian ini siapa sih? Dan kamu? Bukankah kamu mau bertaruh denganku? Coba berkaca dulu. Kamu itu seperti apa? Memangnya kamu berhak menceramahiku? Menurut urutan keluarga, kamu juga harus memanggilku kakak. Sebagai kakak, aku hanya ingin yang terbaik untukmu. Jangan terlalu sombong. Memangnya kenapa kalau aku sombong? Aku punya modal untuk sombong. Aku bisa mengeluarkan 4 juta. Kamu bisa? Kakak, adikku masih muda. Dia agak impulsif. Aku janji, nanti kalau aku sudah masuk keluarga Shen, aku pasti akan patuh. Aku akan menuruti semua kata Minyar. Kakak, apa uang ini bisa ditarik kembali? Ini memang sudah seharusnya kamu lakukan. Kamu mau memohon padaku? Bisa saja. Suruh dia berlutut dan bersujud padaku. Xiaonyan, adikku tidak tahu apa-apa. Aku sebagai kakaknya akan menanggungnya. Aku yang akan bersujud untuk... Kak, masalah hari ini belum selesai. Kalau ada yang harus berlutut, itu dia. Tapi, dari mana kamu dapat uang sebanyak itu? Tidak apa-apa kak, duduklah. Dia bisa pinjam uang. Aku juga bisa cari orang untuk pinjam uang. Kamu pinjam? Berapa banyak yang bisa kamu pinjam? 100.000? Atau 200.000? Ini 4 juta. Coba pinjamkan padaku. Halo, Xiao Yuan. Ini aku, Sunian. Aku butuh pinjam uang darimu sekarang. Sangat mendesak, 2 juta, oke? Maaf ya, nanti pasti aku ganti. Cuma 2 juta. Kupikir kamu bisa pinjam berapa? Apa harus kamu setega ini? Kamu ini mau bikin orang mati ya? Betul, kita kan keluarga. Pengantin wanita sudah mengalah. Apa kamu tidak bisa? Anggap tidak terjadi apa-apa. Anggap tidak terjadi apa-apa? Buka mata kalian lebar-lebar dan lihat. Berapa uang ini? Lebih dari 10 juta. Dengan uang sebanyak ini, adikku bisa menikahi wanita mana saja. Keluarga? Siapa yang keluarga dengan mereka? Cukup. Kakak, seumur hidupku, aku hanya akan menikahi Jiao Jiao. Hari ini kamu sudah keterlaluan. Minger, lihat baik-baik nanti. Bagaimana kakak mengalahkannya? Setelah kakak menang, kakak akan membawamu ke kota untuk berkembang. Tidak akan pernah lagi bersama para udik ini. Tinggal bersama lagi. Kakak, aku serius. Taruhan ini sudahi saja. Tidak bisa. Hari ini dia tidak akan bisa mengambil sepeser pun. Kita sebentar lagi akan menang. Bagaimana bisa kita sudahi begitu saja? Uang ini pasti lebih dari 10 juta kan? Dengan uang ini, kita akan jadi orang berada. Besok, kakak iparmu benar sekali. Nanti kalau aku menang, aku dapat uang ini. Aku akan ajak kamu ke kota. Pilih rumah sesukamu. Kakak aku. Besok kamu berdiri saja di samping. Tidak perlu bicara apa-apa. Kakakmu tidak akan membuatmu kesulitan. Anak muda, masih kurang 2 juta. Tidak bisa keluarin lagi ya. Dia pasti tidak bisa keluarin uang lagi. Menurutku sih, lebih baik menyerah saja. Setidaknya begitu, kalahnya masih terlihat bagus. Jangan buang-buang waktu di sini. Kenapa sekarang jadi bisu? Kamu mau jadi bisu juga tidak masalah. Bagaimanapun juga akan kalah. Cepatlah menyerah. Sekarang meskipun aku pinjam 2 juta dari Xiao Yuan, masih kurang 2 juta. Masih kurang setengahnya. Aku dan adikku sudah tidak punya uang lagi. Di luar tidak bisa pinjam sebanyak ini. Meskipun pinjam bank, paling cuma bisa 200.000. Jelas tidak cukup. Gimana nih? Jangan-jangan aku beneran kalah sama dia. Kok diam aja? Sebenarnya masih ada uang nggak sih? Kalau nggak ada uang, cepat menyerah. Jangan buang-buang waktu semua orang. Sudah kuduga dia nggak punya uang. Kenapa kamu buru-buru? Menyerah atau tidak? Aku yang putuskan. Aku memang tidak punya uang. Tapi bukan berarti orang lain juga tidak punya. Kalau mau pinjam uang, cepat lakukan. Kenapa lambat sekali? Apalagi yang bisa dia lakukan? Dia sudah tidak punya apa-apa. Apa gunanya berpura-pura dan mengulur waktu? Mana mungkin dia rela memberikan semua ini pada kita? Kalian jangan terlalu senang dulu. Siapa yang menang, siapa yang kalah, belum tentu. Sampai sekarang masih belum menyerah juga? Meronta-ronta di ambang kematian. Kami beri kamu waktu untuk pinjam uang. Telepon sana, pinjam. Aku mau lihat siapa yang masih mau meminjamimu 2 juta lagi. Bagaimana? Mau menyerah? Seharusnya kamu sudah menyerah dari tadi. Jangan buang-buang waktu di sini. Siapa bilang aku mau menyerah? Hadirin sekalian, kalian semua sudah melihat kejadian hari ini. Shen Shou yang duluan mengganggu kakak perempuanku. Makanya aku terus melawannya sampai sekarang. Kalian semua juga punya keluarga. Jika hal ini terjadi pada kalian, apa kalian bisa menahannya? Jadi, saya mohon pada kalian semua. Saya harap kalian bisa bantu saya. Nah,
Kamu sudah gila ya? Mereka ini, kebanyakan dari mereka itu saudaraku. Menurutmu mereka akan bantu kamu? Kupikir kamu hebat sekali. Ini kartu asmu? Cuma bikin malu saja di sini. Saya tahu permintaan saya ini tidak sopan. Karena sehari yang lalu, saya dan kalian semua belum saling kenal. Jadi kalau kalian tidak bantu, saya bisa mengerti. Tapi saya tetap berharap dengan tulus. Kalian semua bisa bantu saya. Dari mana kamu yakin mereka akan bantu kamu? Kamu mau mereka ikut kalah bersamamu? Lihat baik-baik, ini 4 angka 5. Bagaimana kamu bisa menang? 4 angka 5. Memangnya besar. Maaf saja. Saya 4 angka. Kalau saya tidak yakin, apa saya akan terus main denganmu sampai sekarang? Lihat baik-baik. 4 angka 6. Apa yang kamu lakukan? Apa kamu sudah pasang taruhan yang cukup? Sudah buka dadu saja. Jadi tidak dihitung. Ronde ini tidak dihitung. Kenapa tidak dihitung? Apa saya sudah tunjukkan semua angka saya? Waktu suamimu buka, kenapa kamu diam saja? Sekarang baru menyalahkan aku. Aku kasih tahu ya, aturannya itu. Selama angkanya belum terbuka semua, itu belum dihitung buka. Pokoknya tidak dihitung. Angkamu belum terbuka semua. Kita tidak main lagi. Kembalikan uangku. Uang sudah di meja judi. Kalau mau diambil lagi, tukar benang tanganmu. Bukankah itu yang kalian bilang? Mau uang, tukar benang tangan. Kamu mau potong tangan kiri atau tangan kanan? Kamu cuma 46? Sombong sekali sih. Bukankah masih ada satu angka yang belum kamu buka? Selama kamu bukan 56, aku 55. Aku tetap bisa mengalahkanmu. Betul, benar. Lagi pula kamu tidak punya uang. Kalau cuma 46, memangnya kenapa? Kalian semua juga lihat kan? Ini leopard terbesar. Aku yang menang. Dia pasti kalah. Aku janji, kalau kalian bantu aku hari ini, uang di meja ini. Aku cuma ambil kembali yang aku pasang. Sisanya untuk kalian semua. Aku tidak ambil sepeser pun. Lagi pula, bagaimana dia bisa yakin kalau ini angka 5? Omong kosong. Meskipun kami bukan macan, lalu bagaimana denganmu? Bagaimana kamu bisa yakin? Kalau dadumu itu angka 6, Lihat baik-baik. Meskipun aku bukan macan, angkaku tetap lebih besar darimu. Aku rasa kamu cuma menggertak. Siapa yang akan percaya omong kosongmu itu? Lagi pula, berapa banyak uang yang mereka punya? Kamu menyuruh mereka membantumu, apa mereka berani mempertaruhkan uang mereka sendiri? Saudara-saudari, aku jamin aku pasti bisa memenangkan putaran ini. Aku benar-benar tidak bisa meminjam uang lagi. Makanya aku meminta bantuan kalian. Semoga kalian bisa membantuku. Percaya padamu? Kamu pikir uang semua orang itu datang begitu saja? Tidak bisa. Kakak, Kamu sudah berusaha semaksimal mungkin. Karena tidak ada uang, maka semua ini jadi milik kami. Istriku, masukkan uangnya. tunggu sebentar. Aku masih punya sedikit uang di kartu ini. Aku ikut taruhan juga. Kakak Juan, kamu. Xionian, karena kamu memanggilku kakak, maka panggilan kakak itu tidak akan sia-sia. Aku tidak punya banyak uang. Aku cuma punya 70-80 ribu. Tapi aku dukung kamu. Apa untungnya kamu bantu dia? Dia sudah hampir bangkrut total. Kamu masih saja bantu dia. Terserah aku. Memangnya kamu bisa melarang? Baiklah, bantu saja. Nanti kamu juga bangkrut total bersama dia. Xionian, kamu kasih tahu kakak yang pasti. Kamu yakin tidak? Kakak Juan, tenang saja. Aku jamin akan mengalah. Beberapa puluh ribu ini cukup untuk apa? Kamu kurang 2 juta. Memang orang hebat, cuma bisa mengeluarkan beberapa puluh ribu saja. Tolong percaya padaku sekali ini saja. Ronde ini, aku pasti bisa menang. Kalau menang, uang ini kita bagi rata. Kalau kalah, semua jadi tanggunganku. Aku bisa langsung buat surat utang. Kamu yakin? Angkamu pasti lebih besar darinya. Jangan-jangan kamu menipu kami? Bagaimana mungkin dia lebih besar dariku? Jangan sampai kalian tertipu olehnya. Aku bersumpah demi Tuhan. Aku jamin. Angkaku pasti lebih besar darimu. Kamu pikir semua orang bakal percaya cuma karena omonganmu? Mimpi aja. Kalian semua yang ganteng-ganteng dan cantik-cantik, pikirkan baik-baik ya. Kalau aku kalah, aku masih bisa mengandalkan sumber daya dan koneksiku untuk bangkit lagi. Kalau dia yang kalah, kalian semua cuma bisa ikut dia. Jadi pengemis. Cuma punya sedikit uang. Kamu jadi lupa diri ya? Memang aku punya uang. Kenapa kalau aku sombong? Tidak seperti kalian semua. Seumur hidup tinggal di desa, tidak ada yang sukses. Masih saja membantunya. Kalian bodoh ya? Kamu, bagaimana caramu bicara? Ada orang tua di sini. Orang tua? Cuma kalian beberapa orang yang sok tua ini. Masih pantas disebut orang tua? Kamu keterlaluan. Aku diam saja karena kita masih kerabat. Aku terus menahan diri. Kamu benar-benar menganggap dirimu penting ya? Bro, di kartu ini ada 200 ribu. Aku dukung kamu. Kamu gila? Kenapa kamu ikut-ikutan dia? Aku akan membantunya. Memangnya kenapa? Oke, kalian semua membantunya. Nanti kalian akan kalah total. Kakak Sunyian, ini 100 ribu. Aku juga mendukungmu. Gas. Terima kasih. Gas! Aku juga mendukungmu. Gas. Kalian sudah gila ya? Dia selalu belagu begitu. Aku sudah lama menahan diri. Gas!
Terima kasih semuanya. Sungguh, terima kasih semuanya. Shen, ini tidak benar. Dia hidup atau mati? Apa hubungannya dengan kalian? Hah, kita ini keluarga. Kalian melakukan ini. Itu namanya makan dalam. Jangan banyak omong kosong. Semua hal yang kau lakukan selama ini, jangan kira kami lupa. Aku melakukan apa? Tahun lalu aku memintamu untuk anakku mencarikan pekerjaan. Kamu bukan cuma meremehkan pendidikannya, tapi juga mengejeknya tidak berguna. Akhirnya urusan tidak beres, bahkan memarahi anakku sampai pulang. Orang sepertimu ini pantas disebut kerabat? Betul, tahun lalu kami juga begitu. Diam kalian semua. Hanya karena masalah kecil ini. Kalian mau membela orang luar. Begitu? Baiklah, kalau dia kalah hari ini, tidak ada yang boleh mengambil uang ini kembali. Kita semua keluarga. Tidak perlu karena masalah kecil ini saling bermusuhan, kan? Siapa yang keluarga dengan kalian? Kami miskin, tidak pantas berteman dengan kalian. Kenapa sekarang tidak memanggil kami orang berbakat lagi? Sekarang kalian butuh kami dan kalian jadi keluarga lagi. Benar kan? Shinzo, sekarang uangnya. Cukup. Apa yang kamu banggakan? Meskipun uangmu cukup, aku tetap tidak percaya kamu bisa mendapatkan 5 angka 6. Kamu percaya atau tidak? Penting. Tadi bukan main sombongnya, sekarang tahu panik ya? Kamu masih punya uang. Kenapa tidak? Kamu telepon lagi saja. Pinjam uang ke rentenir. Waktu kamu meremehkan semua orang, seharusnya kamu sudah tahu akan ada hari seperti ini. Nilai seseorang tidak diukur dengan uang. Jangan merasa karena kamu punya uang, kamu jadi lebih tinggi dari yang lain. Bukan urusanmu menceramahi saya. Tidak mau bertobat ya? Cepat atau lambat, kamu akan menyesal. Kakak, uangnya cukup. Ambil kembali. Kalian semua ambil kembali. Apa-apaan ini? Letakkan. Kenapa kalian membantunya? Jangan bertaruh lagi. Jangan ada yang bertaruh lagi. Dulu kamu yang menyuruhku bertaruh. Sekarang kamu yang melarangku bertaruh. Apa maksudmu? Apa maksudmu? Pokoknya tidak boleh bertaruh. Kenapa kalian? Kenapa? Sekelompok orang mengeroyok sen kami. Ini tidak adil. Adil? Waktu suamimu menyuruh semua orang bertaruh, kenapa kamu tidak bilang adil? Saya beritahu kamu, semua orang sukarela. Aku tidak memaksa mereka. Kalau kamu tidak terima, suruh dia terus menekan. Shen tua, cepat pikirkan cara. Bagaimana kalau kita tambah lagi? Pikirkan cara? Cara apa? Untuk menambah taruhan juga butuh uang. Kita sekarang tidak punya apa-apa lagi. Lalu bagaimana ini? Ming, pinjam uang dari Ming. Pokoknya kita tidak boleh kalah. Kalau kalah, bagaimana nanti? Apa yang kamu katakan? Ming mana punya uang? Aku peringatkan kamu, jangan coba-coba mengincar Ming. Bukankah dia ingin memecatku? Biarkan saja dia memecatku. Cukup. Uang ini sudah cukup untuk memecatku. Kenapa bisa begini? Tadi ada 2 juta di sini. Sekarang, cukup. Saudara-saudara, Dadu ini bisakah tidak dibuka? Aku tahu, kakakku hari ini agak keterlaluan. Aku atas namanya. Saya minta maaf pada kalian semua. Ya, dadu ini jangan dibuka. Seri, gimana? kita semua baru saja susah payah mengumpulkan uangnya. Kamu dengan satu kata saja menyuruh kami semua berhenti. Coba tanya mereka, apa mereka setuju? Kami tidak setuju. Tidak setuju. Xiaomian, aku tahu masalah hari ini. Kakakku yang keterlaluan. Maafkan aku, masalahmu dengan kakakku. Sudah, hentikan saja. Sekarang baru mau aku berhenti. Sudah terlambat. Sekarang ini bukan lagi hanya masalahku dengan Shenzu. Dadu ini, hari ini harus dibuka. Kamu tidak bisa mendorong orang ke jalan buntu. Mendorong orang ke jalan buntu. Tadi kalian berdua. Bukankah kalian mendorong kami semua ke jalan buntu? Kenapa? Tidak bisa main lagi. Betul, kenapa tidak dari tadi? Iya. Sekarang kamu tidak punya pilihan. Menang atau kalah, kamu harus membukanya. Bersikaplah yang pantas. Aku buka. Lao Shen tidak boleh buka. Uang sisa hidup kita semuanya dipertaruhkan di sini. Kalau tidak dibuka, mau bagaimana lagi? Menurutmu mereka akan membiarkan kita begitu saja? Kamu mau kemana? Sertifikat kepemilikan rumah. Aku keluar cari udara segar. Sudah sampai tahap ini. Kalian menyerah saja. Letakkan saja barangnya. Kita tidak bisa lari. Tidak, ini semua milikku. Xiaomian, kalau kakakmu tidak mau buka, bagaimana kalau kamu saja yang buka? Biarkan dadu terakhirnya terlihat. Istriku. Jangan lihat aku juga tidak bisa berbuat apa-apa. Kakak, bagaimana kalau dibuka saja? Minger, kakakmu ini memalukan ya? Tidak kok, hanya saja hari ini seharusnya tidak ada masalah seperti ini. Alangkah baiknya kalau kita semua makan bersama dengan gembira. Jangan buang-buang waktu lagi. Buka saja. Jangan desak aku. Kamu tunda-tunda terus juga percuma. Waktu kita semua berharga. Lagi pula hari ini kakakmu menikah. Kami bisa menunggu. Kamu bisa menunggu. Mau curangnya? Hari ini aku memang mau curang. Aku di sini hari ini. Tidak ada yang boleh pergi. Baiklah,
Kamu tidak mau buka, aku juga tidak akan memaksamu. Lagi pula aku sudah pasang taruhan selama aku buka punyaku. Dan dapat 56. Kamu buka atau tidak masalah. Kamu buka atau tidak masalah. Masalah hari ini tidak bisa diselesaikan begitu saja ya. Kalau diperbesar, tidak baik untuk siapapun. Kamu mau ribut, aku temani ribut. Sampai jadi begini. Bukankah semua karena kamu? Kalau kamu tidak bertaruh dengan sen dari keluarga kami juga tidak akan pasang sebesar ini. Menurutmu begitu? Jadi aku yang salah ya? Dulu waktu dia menghina kakakku, waktu dia bilang semua orang tampan dan cantik, bukankah dia sangat sombong? Ini semua masalah kecil. Masalah kecil? Tanya semua orang, apakah ini masalah kecil? Bukan. Dengar ya, hari ini entah kamu yang buka atau aku yang buka. Masalah ini harus ada yang menang atau kalah. Kakak, bagaimana kalau kita buka saja? Kita tidak akan buka. Kita akan terus mengulur waktu dengannya. Lihat apa yang bisa dia lakukan. Tidak buka? Bagaimana dengan pernikahan besok? Kamu masih memikirkan pernikahan? Dia menikah dengan kita besok. Bukankah hanya demi uang keluarga kita? Sekarang uang kita sudah tidak ada. Mau menikah apalagi? Siapa yang peduli dengan uang busukmu itu? Aku hanya ingin kamu minta maaf pada kakakku. Bicara memang enak. Siapa yang tidak mau uang? Taruhan hari ini sudah puluhan juta. Sudah, dia benar. Masalah hari ini harus diselesaikan. Baiklah, aku akan membiarkanmu membukanya sendiri. Aku akan bertaruh lagi denganmu. Selama aku mendapatkan 5 angka 5, dan kamu tidak bisa mendapatkan 6, kamu tetap akan kalah. Kalau begitu, harus dibuka. Kok bisa begini? Padahal aku dengar. Jelas nggak mungkin salah dengar, kan? Ternyata bukan Baozi 5 juga. Kamu bilang ke aku itu Baozi. Aku nggak tahu. Kok bisa jadi 4 poin? Habis sudah. Kita semua sudah habis-habisan. Aku juga nggak tahu kenapa jadi 4 poin. Padahal aku dengarnya Baozi 5 loh. Cik, setelah semua ini, ternyata cuma 24 poin. 46 saja bisa seri dengannya. Kamu pikir ada gunanya apa? Kakak ipar, jangan main lagi. Merokok, kamu masih berani merokok? Puluhan juta cuma gara-gara ini. Angka yang bahkan bukan Baozi ini. Seluruh keluarga jadi hancur. Bagaimana nanti? Bagaimana dengan anak-anak? Sudahlah, sudah begini. Mau bagaimana lagi? Menikah denganmu benar-benar sial. Kenapa kamu pertaruhkan semuanya? Sudahlah, bangun. Jangan bikin malu di sini. Aku bikin malu. Kamu sekarang paling memalukan. Baru punya sedikit uang, sudah pamer. Sekarang semua uangnya sudah habis buat judi. Dan juga terlilit utang banyak. Kan cuma uang. Tinggal cari cara saja. Cari cara? Memangnya kamu bisa apa? Sekarang hasilnya sudah jelas. Kalian berdua kalah telak. Kita semua keluarga. Jangan sampai jadi jelek. Kalau sampai jadi jelek, adik ipar dan dia juga. Keluarga? Waktu kamu menghina kakakku, apa kamu ingat kita keluarga? Waktu kamu taruh kunci mobil mewahmu di meja judi, apa kamu ingat kita keluarga? Jangan banyak omong. Mau balik nama atau bayar tunai? Xiangyan, hari ini aku dan kakakmu menikah. Sudah cukup kekacauan ini. Kakak sudah mempertaruhkan semua harta keluarganya. Tidak perlu sampai menghancurkan keluarga. Tidak perlu. Dulu dia memanggilmu Tuan dan Nona tampan. Apa yang dia pikirkan? Sekarang sudah kalah uang, cuma dengan 2 kata. Mau menganggap masalah ini selesai begitu saja? Aku bilang ya, tidak mungkin. Dan kamu, dari awal sampai akhir, cuma cari aman. Kalau aku nikahkan kakakku denganmu, bagaimana aku bisa percaya kamu akan menjaganya? Betul sekali. Apa kamu masih pantas disebut laki-laki? Istrimu sendiri diintimidasi dan diremehkan orang lain. Kamu cuma diam saja, begitu? Sujiao benar-benar buta. Sampai bisa suka sama orang sepertimu. Dadu, ini tumpuk. Putaran ini tidak dihitung. Kamu bohong. Tadi kalian juga tumpuk dadunya di awal. Kenapa kamu tidak bilang tidak dihitung? Betul sekali, sekarang sudah kalah. Bilang tidak dihitung begitu saja? Mungkin. Aku tidak peduli. Pokoknya tidak dihitung. Kalau berani, kocok ulang. Kamu bilang kocok ulang, ya kocok ulang. Kalah ya bayar. Itu sudah sewajarnya. Setelah bayar, Kalau kamu mau main lagi, aku akan temani. Sudah, Xiaonian. Tidak perlu banyak bicara dengannya. Dia sudah kalah. Cepat ambil uangnya. Jangan tarik aku. Hari ini, sepeser pun tak akan kalian ambil. Selama aku di sini, tak ada yang bisa ambil. Uang ini tak bisa kau lindungi. Hari ini, kami banyak orang di sini. Memangnya kau bisa apa? Aku bisa apa? Siapapun di antara kalian yang mau ambil uangku, itu sama saja nyawaku.
Siapa yang berani maju coba? Waktu kau mulai menang uang, kenapa kau tak bilang? Jadi kau cuma bisa menang, tak bisa kalah, begitu? Aku tak peduli. Pokoknya, semua uang di meja ini milikku. Siapa yang berani sentuh uangku, aku akan melawan kalian sampai mati. Kau terlalu banyak nonton film ya? Melawan sampai mati segala. Berikan padaku. Lepaskan aku. Kalian bisa dipenjara karena ini. Aku akan lapor polisi. Jangan bikin malu lagi. Banyak orang di sini. Begini ini seperti apa sih? Aku bikin malu. Kalau bukan karena kau pamer di pernikahan adikmu, apa jadinya seperti ini? Semuanya sudah begini. Apa menurutmu mereka akan melepaskan kita? Aku benar-benar sial seumur hidup menikahi penjudi busuk sepertimu. Kalau biasanya kamu cuma judi kecil-kecilan, itu masih mending. Sekarang, kamu pertaruhkan semua harta keluarga kita. Kamu yang sial. Jauh-jauh kita yang paling sial. Ketemu keluarga kalian yang begini. Suaminya juga tidak membelanya. Satu keluarga menindasnya. Siapa sebenarnya yang sial? Betul, dulu waktu kalian mendorong orang sampai ke jalan buntu, kenapa tidak berpikir untuk mengalah? Sekarang kalah, baru menyesal. Kalian punya malu tidak sih? Malu atau tidak malu, tetap tidak sepenting uang. Kalau berani, bunuh saja aku hari ini. Kalau tidak, jangan ada yang sentuh uang. Kamu mau main gila denganku ya? Kita sama-sama perempuan. Jangan kira aku tidak berani menyentuhmu. Sentuh aku? Coba saja sentuh aku. Nanti aku akan lapor polisi. Melaporkan kalian karena berjudi. Suamimu yang mulai berjudi duluan. Kenapa kamu tidak bilang? Pokoknya kalian semua sudah pasang taruhan. Paling buruk, kita hancur bersama. Kalau aku tidak bisa hidup tenang, kalian semua juga jangan harap bisa tenang. Mengorbankan keluarga demi kebenaran, begitu? Meja judi ini dibuka oleh suamimu. Kalau kamu lapor polisi, suamimu yang akan ditangkap duluan. Shenzhou, di sini cuma bisa sembunyi ya? Kalah tapi tidak mau mengaku begitu. Dan kamu, Shenming, apa kamu pantas menikahi kakakku? Apa aku bilang tidak mengaku? Tapi, apa yang istriku katakan juga benar. Uang taruhan ini memang ilegal. Xiaonian, demi kakak sulungmu. Sudahlah. Bagaimanapun, perjudian ini memang tidak sesuai aturan. Kita mundur selangkah masing-masing. Kamu mau mundur sampai mana lagi? Shenming, sampai sekarang kamu masih saja tidak tegas ya? Apa kamu masih punya tanggung jawab sebagai seorang suami? Aku memanggilmu kakak ipar. Itu demi kakakku. Bagaimana denganmu? Apa kamu pernah memikirkan perasaan kakakku? Hari ini Kamu ikut kami. Atau ikut kakakmu. Xiaonian, Kakak sulung. Lihatlah dia seperti ini. Nanti kalau kamu sudah masuk rumah mereka, apa kamu masih punya harga diri? Kakak ipar ini, aku akan membuatmu tak berdaya. Xiaonian, kakakku benar-benar tahu dia salah. Tolong maafkan dia. Kalau uang ini benar-benar hilang, kakakku dan yang lain akan hancur. Kakak ipar, kumohon. Kalau tidak bisa, aku akan berlutut padamu. Kalau tidak bisa, aku akan berlutut padamu. Shenming, apa yang kau lakukan? Bangun! Kak, duduk. Dengar Shenming, kau berlutut pun tidak ada gunanya. Sunian, adikku sudah berlutut padamu. Kau mau apa lagi? Apa kau memang ingin membuat semua orang malu? Dia berlutut itu urusannya. Sekarang, aku mau bicara urusanmu. Mengenai masalah hari ini, aku tetap pada perkataanku. Bagaimana kau akan bertanggung jawab pada semua orang? Pikirkan sendiri. Baik, kau mau main-main ya? Aku akan meladenimu sampai akhir. Aku ingin lihat hari ini, siapa yang bisa membawa uang ini pergi. Ayo, kita lihat siapa yang bisa menang hari ini. Bukankah ini detonator untuk meledakkan gunung? Dia berani-beraninya berani pakai detonator. Kamu gila. Ini bisa membunuh orang. Mati? Kenapa memangnya? Semua uangku sudah kupertaruhkan. Kalau aku tidak punya uang lagi, apa bedanya dengan mati? Kalian mau memaksaku mati, ya? Kalau begitu, mati bersama. Kakak, apa yang kamu lakukan? Kalau sampai ada korban jiwa, semua orang akan tamat. Mereka yang duluan memojokkanku. Paling buruk, kita hancur bersama. Tidak ada yang bisa hidup. Shenzhou, Kalah Hudi malah mengancam semua orang pakai detonator. Kamu yang duluan terlalu menekan. Adikku sudah berlutut padamu. Kamu masih tidak mau melepaskanku, ya? Sunian, kamu mau apa? Bukankah kamu ingin hancur bersama? Baiklah, ini, aku beri kamu korek api. Aku akan melihatmu menyala. Bukankah kamu ingin hancur bersama? Baiklah, ini, aku beri kamu korek api. Aku lihat kamu nyalakan. Kamu pikir aku tidak berani menyalakannya? Aku yakin kamu tidak berani menyalakannya. Bagaimana kalau aku menyalakannya? Kalau begitu, nyalakan saja. Kamu pikir aku belum pernah lihat dinamit asli? Pakai yang palsu. Mau menakutiku di sini? Oh, ternyata palsu ya? Aku kaget setengah mati. Aku kira aku sudah meledak. Jangan buang-buang waktuku. Cepat bayar ganti rugi. Betul. Bayar ganti rugi.
Bayar ganti rugi. Bayar ganti rugi apa? Kami tidak punya uang. Mau ingkar janji ya? Aku beritahu kamu. Itu tidak ada gunanya. Apa kamu masih manusia? Kami sudah mengalah. Kalian mau apa lagi? Pokoknya kami tidak punya sepeser pun. Coba lihat apa yang bisa kalian lakukan pada kami. Siapa yang melempar? Kalau berani, maju sini. Apa kamu mau membunuhku? Aku yang melempar pisau itu. Kamu kan hebat sekali. Uang lebih penting daripada nyawa. Betul. Kenapa? Giliran dikasih pisau beneran, nyalimu ciut. Kan sudah kubilang, mau pergi? Boleh saja. Lunasi dulu semua utang kalahmu. Mau kemana saja, silahkan. Kalau kamu tidak bisa bayar, kami semua tidak akan membiarkanmu pergi. Betul. Kalian tahu ini namanya apa? Ancaman dan pemerasan. Itu melanggar hukum. Kalian percaya gak? Kalau aku lapor polisi sekarang, kalian semua tidak akan bisa kabur. Kalau begitu, cepat lapor. Nanti keburu jam makan siang. Kamu pikir aku benar-benar tidak berani lapor? Apa yang kamu tunggu? Aku yakin kamu tidak berani lapor. Perlu aku bantu tekan nomornya? Telepon saja. Kalau mau telepon, cepat telepon. Kami semua menunggu. Telepon. Ya sudah, telepon saja. Kamu gila ya? Gila kenapa? Mereka mau ambil uang kita. Aku tidak boleh lapor polisi. Aku yang mengatur semua ini. Kalau polisi datang, bagaimana denganku? Hah? Yang di meja sekarang sudah lebih dari 10 juta. Apa kamu mau aku menghabiskan sisa hidupku di penjara? Tapi kalau tidak lapor polisi, uang kita bisa habis semua. Meski polisi datang, uang ini tidak akan bisa kamu ambil. Apa kamu tidak tahu uang taruhan akan disita? Kak, aku salah. Bagaimanapun, kita ini keluarga. Demi adikku, bisakah kita lupakan saja masalah hari ini? Nanti kita tetap keluarga. Kalau minta tolong, harus punya sikap. Bagaimana kakakku melakukannya? Kamu ikuti saja. Kak. Aku sudah mengakui kesalahanku. Kamu mau apa lagi? Apa? Kamu mau aku berlutut dan bersujud padamu? Sampai pada situasi ini, semua karena kamu. Kalau kamu mau menyelesaikan masalah ini, sikapmu belum cukup. Aku memaksamu? Bukankah kamu juga terus memaksaku? Sekarang kamu menang. Apapun yang kamu katakan benar. Berdasarkan usia dan senioritas, kamu harus memanggilku kakak. Apa kamu tidak bisa sedikit lebih murah hati? Kakak ipar. Apa kamu pernah menganggap kakak perempuanku sebagai adik iparmu? Sekarang kamu bilang kamu kakak iparku. Menurutmu, aku sudi mengakui kamu. Jadi, kamu mau apa sebenarnya? Katakan yang jelas. Bukan aku yang mau kamu bagaimana, tapi tergantung bagaimana kamu menunjukkan niatmu. Aku sudah mengakui kesalahanku. Kamu mau aku menunjukkan niatku bagaimana lagi? Apa ketulusanku ini padamu? Masih belum cukup? Tulus? Yang harus minta maaf. Itu kakak perempuanku. Tidak ada yang mau membuat masalah di hari pernikahan. Tujuanku hari ini sangat sederhana, yaitu membela kakakku. Bagimu, kamu memang tahu kamu salah. Tapi, apa kamu sudah mengakui kesalahanmu pada kakakku? Baiklah, kesalahan ini aku akui. Minta maaf? Kenapa aku harus minta maaf? Paling parah, kita panggil polisi. Kalian semua tidak akan bisa lolos begitu saja. Sialan. Sialan. Kenapa kamu memukulku? Apa aku salah bicara? Omong kosong. Beberapa tahun ini kamu punya sedikit uang. Langsung lupa diri ya? Punya uang kok malah jadi salah? Aku kan cuma bicara agak pedas sedikit. Bukan masalah besar kan? Lihat, kita ini di desa. Mau bicara pedas ke siapa? Kalau hari ini tidak minta maaf, masalah ini tidak akan pernah selesai. Tidak selesai ya, tidak selesai. Paling-paling kita tidak kembali lagi ke sini. Aku akan lapor polisi sekarang. Aku tidak percaya mereka tidak takut. Hei, sayang. Kamu benar-benar ingin merusak pernikahan ini hari ini, ya? Sekarang, mereka bisa memaafkan kita. Karena pernikahan ini masih ada. Kalau pernikahan ini batal, kita semua tamat. Kamu bodoh ya? Sekarang ini, cuma masalah minta maaf. Lihat uang di belakang meja itu. Kalau kamu tidak minta maaf, kita tidak akan punya apa-apa lagi. Itu, maafkan kami. Kami salah. Ulangi lagi. Kalau kamu masih seperti ini, aku tidak keberatan menuntut lebih. Kami sudah minta maaf. Kamu mau apa lagi? Percaya tidak kalau aku lapor polisi sekarang? Kita habis-habisan. Mati pun, aku akan membuat kalian berdarah. Kami kan sudah minta maaf. Apa itu masih belum cukup? Kalian sampai sekarang masih merasa lebih tinggi dari orang lain ya? Sudah tidak punya apa-apa lagi? Masih merasa lebih mulia dari orang lain ya? Kak, kenapa kakak buang-buang waktu bicara dengan mereka? Mereka itu memang tidak bisa berubah. Kak, demi aku mengalah sedikit ya. Mengalah apa? Paling-paling kakak cerai saja. Mengalah apa? Paling-paling kakak cerai saja dengannya. Kalau kau menyuruhku cerai, maka aku tidak punya adik sepertimu. Apa katamu? Aku bilang,
Aku tidak akan cerai. Shen Ming, dia itu kakak iparmu. Bagaimana bisa kau memperlakukannya seperti ini? Dia kakak iparku, jadi aku harus menghormatinya. Dia adik iparmu, jadi boleh tidak menghormatinya. Dasar bocah kurang ajar. Kau tidak punya hati nurani ya? Kau lupa dulu kakakmu. Memberimu makan, memberimu pakaian, membiayai kuliahmu. Sekarang kau malah membela orang luar. Dia bukan orang lain. Dia istriku. Istri sah yang kunikahi. Sejak kami kenal dan bersama, kalian tidak pernah bersikap baik pada Sujiao. Sekarang dia sudah jadi bagian keluarga. Masih saja begini. Kakak, hari ini adalah hari pernikahan adikmu. Di depan begitu banyak kerabat. Kalian mempermalukan istriku dan aku. Aku juga seorang pria. Aku bukan anak kecil lagi. Aku juga punya harga diri. Aku juga harus melindungi istriku. Aku tidak takut orang lain membicarakanku. Aku takut nanti Sujiao tidak bisa mengangkat kepalanya. Kakak ipar, minta maaf. Hei, kau anak nakal. Kau berani memerintahku dan kakakmu. Kau sudah gila. Aku tidak ingin memerintah kalian. Aku hanya ingin memberitahu kalian. Hari ini, aku akan memberikan Sujiao apa yang seharusnya menjadi miliknya. Jika tidak minta maaf, kalian tidak akan punya adik lagi. Aku tidak ingin memerintah kalian. Aku hanya ingin memberitahu kalian. Hari ini, aku akan memberikan Sujiao apa yang seharusnya menjadi miliknya. Jika tidak minta maaf, kalian tidak akan punya adik lagi. Dasar bocah. Xiaonian, dulu abang ipar memang salah. Abang ipar terlalu lemah. Tidak bisa melindungi kakakmu. Mulai sekarang, tidak akan lagi. Istriku. Mulai sekarang, aku tidak akan membiarkanmu diintimidasi. Abang ipar, aku percaya padamu. Aku juga percaya pilihan kakakku. Abang ipar, mulai sekarang kakakku kuserahkan padamu. Nah, begitu baru benar. Xiaonian, kembalikan saja uang taruhan ini pada mereka. Uang ini, anggap saja abang ipar berutang padamu. Nanti kalau abang ipar punya uang, pasti akan kubayar. Sudahlah, lupakan saja masalah ini. Baiklah, karena abang ipar sudah bilang begitu, kalau begitu, masalah ini kita lupakan saja. Tapi uang ini aku tidak mau. Yang penting, asalkan kau dan kakakku bisa hidup bahagia, itu sudah cukup. Amin. Nah, ini baru benar. Ini baru namanya laki-laki. Tidak seperti dua orang itu. Karena abang ipar bersedia demi kakakku memutuskan hubungan dengan mereka. Kalau begitu, masalah hari ini kita anggap selesai. Tapi mulai sekarang, keluarga kami tidak punya besan seperti kalian. Kau bilang masalah ini selesai? Ya, selesai. Memangnya aku... Kamu bilang beres? Ya beres gitu aja. Memangnya aku setuju? Shenzu, kamu mau apa lagi sih? Iya nih, kamu ini nggak ada habisnya ya. Xianming sudah terlilit utang jutaan loh. Kamu masih mau apa lagi? Kakak, aku tidak minta maafmu. Tapi aku juga tidak akan mundur. Kalau kamu masih menanggapku adikmu, ambil uangmu dan pergi. Uang yang dulu kamu pakai untuk membesarkanku akan kubayar kembali. Minger. Sudah dewasa. Aku atas nama ayah dan ibu yang sudah tiada, sudah bisa mempertanggungjawabkannya. Adik ipar, sebelumnya kakak memang salah. Kakak minta maaf padamu. Mulai sekarang, kita ini keluarga. Maafkan aku. Itu, adik ipar, kakak ipar memang temperamen. Mohon dimaklumi. Kakak ipar. Jadi kalian mengakui Sujiao? Dasar bocah nakal. Kalau tidak diakui, aku rasa kamu hampir tidak menganggapku kakakmu lagi. Istriku. Bagus sekali. Aduh, kagetnya aku. Kupikir mau bikin masalah lagi. Kalau begitu, kurasa masalah ini belum selesai. Upacara teh yang tadi itu bagaimana? Kurasa tidak bisa. Aku mau diulang. Tidak usah kan? Kurasa begini saja sudah cukup. Ada apa? Cuma minum teh saja. Susah sekali. Bukan mempersulit. Hanya saja sebelumnya. Intinya, kami sebelumnya sudah mengeluarkan semua uang. Sudah tidak ada uang lagi untuk amplop merah. Tenang saja, amplop merah ini pasti tidak akan kuminta lagi dari kalian. Baguslah kalau begitu. Ayo. Pengantin wanita menyajikan teh. Kakak ipar, silakan minum teh. Oh, Kakak ipar perempuan, silakan minum teh. adik ipar. Teh ini seharusnya kakak ipar yang menyajikannya padamu. Anak nakal, kemari. Kakak ipar. Kakak ipar harus berterima kasih padamu. Ayah dan ibu meninggal lebih awal. Dia dari kecil sifatnya lembut. Aku takut dia minder. Takut dia diremehkan orang. Makanya aku jadi sangat tegas. Aku mati-matian cari uang. Itu semua demi melindunginya. Tak disangka, sifatnya makin lembek. Tapi sekarang sudah baik. Sekarang dia tidak lembek lagi. Aku jadi lega.
Jadi, aku harus berterima kasih padamu. Kakak, Anda sudah bekerja keras selama ini. Hei, mau apa? Bangun! Aku menyerahkan adik ini padamu. Aku jadi lega. Adik ipar yang baik. Sudah. Teh sudah diminum. Panggilan sudah diubah. Taruhan kita ini sudah selesai. Kakak ambil kembali taruhannya. Xiao Nian ini. Kenapa? Kakak masih mau bertaruh lagi denganku? Tidak main lagi. Tidak main lagi. Aku bilang, urusan kalian sudah beres. Taruhan kami semua denganmu. Belum selesai. Maksudmu apa? Semua orang bertaruh dengan risiko bangkrut. Tidak mungkin kami percuma saja, kan? Betul. Terus gimana? Kita kan sudah pasang 2 juta lebih. 2 juta? Itu kan harga satu rumah dan mobil. Kalau begitu, berikan saja rumah dan mobilmu pada kami. Maka utang ini lunas. Hei, aku setuju. Benar. Betul. Adik ipar, cepat katakan sesuatu. Mereka semua cuma bercanda denganmu. Juan, jangan lagi mengganggu kakak ipar. Bukankah kakak ipar sendiri yang bilang, di meja judi tidak ada kata mundur. Apa yang mereka katakan itu benar? Di meja judi, setelah duduk dan bertaruh, hidup dan mati di tangan takdir, kekayaan di tangan Tuhan. Kita harus bisa menerima apa yang mereka katakan itu benar. Di meja judi, setelah duduk dan bertaruh, hidup dan mati di tangan takdir, kekayaan di tangan Tuhan. Jadi, kita harus bisa menerima kekalahan. Shen tua, itu kan harga satu rumah. Di meja judi, tidak ada ayah dan anak. Kita kalah, ya harus terima. Sudah kakak, aku cuma bercanda kok. Kita semua kan saudara. Ini bukan tempat judi. Kalau kamu sungguh tidak enak hati, ya sudah. Berikan saja rumah itu kepada adik ipar dan adikmu. Kan beres. Kakak ipar, rumah ini tidak akan kami ambil. Mulai sekarang, jangan berjudi lagi. Untungnya ini, kita semua saudara. Kalau ini benar-benar di tempat judi, keluarga ini bisa hancur. Adik ipar benar. Kalau kamu berjudi lagi, aku akan menceraikanmu. Adik ipar benar. Aku tahu aku salah. Mulai sekarang, aku tidak akan berjudi lagi. Istriku dan semua kerabat yang hadir di sini bisa menjadi saksi. Kalau aku berjudi lagi, aku tidak akan mati dengan tenang. Hei kakak ipar, hari ini kan hari bahagia. Jangan bicara seperti itu. Masalah anggap saja sebagai pelajaran. Kakak ipar perempuan, masalah hari ini sudah selesai. Bagus. Selesai. Bagus. Kakak ipar, malam ini kalian masih menginap di rumah lama. Kami tidak menginap malam ini. Kalian, keluarga dari pihak istri, berkumpul saja yang akrab. Kami tidak akan mengganggu kalian. Xiao Nian, kakak ipar masih ingin bertanya. Di dalam cangkir dadu itu, apakah benar-benar angka... Sebenarnya ini, aku juga tidak tahu. Kakak ipar, kau sebegitu penasarannya, angka berapa? Ayo pergi. Ayo kita cepat pergi. Kami pergi ya. Xiaonian, untung saja ada kamu hari ini. Jauh-jauh kita akhirnya bisa menjalani hidup bahagia. Menurut kalian, kakak ipar pulang nanti, apa dia akan merenung? Manusia itu pasti pernah berbuat salah. Kakak ipar dan istrinya, hanya saja mereka menempuh jalan yang ekstrim. Dasar bocah nakal, nanti tidak boleh menakuti kakak lagi ya. Semuanya, terima kasih banyak hari ini. Kalian membantuku di saat paling genting. Terima kasih banyak. Kita kan keluarga sendiri. Nggak usah sungkan gitu. Iya nih Sunian, aku sih penasaran banget. Dadu terakhir ini benar-benar angka 6 bukan sih? Iya, kasih tahu dong ke semua. Angka terakhir ini, semua orang penasaran banget nih. Sebenarnya angka ini. Aku juga nggak tahu. Aduh. Kakak ipar, kak. Sudah datang. Xiaonian, semua orang sudah datang. Ngapain bawa hadiah? Jarang-jarang pulang kampung, aku bawakan oleh-oleh khas kampung halaman untuk kalian. Adik ipar, kenapa nggak ikut? Dia lagi hamil. Aku nggak mau dia capek. Nggak, aku izinkan datang. Dasar kamu ini, istrimu kan lagi hamil. Kenapa nggak menemaninya baik-baik? Malah keluyuran kemana-mana. Kak, masa aku sudah punya istri, terus merupakan kakakku yang paling kusayang? Nggak apa-apa, aku pulang malam ini juga kok. Cuma kamu yang paling manis mulutnya. Semua makanan sudah siap. Orang-orangnya juga sudah kumpul. Kenapa belum mulai makan? Masih ada orang lain. Siapa lagi memangnya? Pasti kakak sulung dan kakak ipar. Kakak sulung dan kakak ipar juga sudah pulang. Iya, kan hari ini hari raya. Makin ramai, makin seru. Datang, datang, datang. Minger. Kakak sulung? Hei, kenapa pada berdiri semua? Cepat, cepat. Duduk, duduk, Ayo, duduk. ayo, duduk, duduk. Aduh, maaf ya, jalannya belum hafal. Tadi di jalan agak tertunda. Hei, jangan bengong saja. Ayo, makan. Kakak sulung, kakak ipar, dengar-dengar kalian belakangan ini bisnisnya lagi sibuk banget ya? Kok bisa ada waktu pulang? Ngomong apa sih? Sesibuk apapun, tidak boleh lupa keluarga. Minger, adik ipar,
Kakak sulung sudah sering bilang ke kalian, pindah saja ke rumah besar di kota. Tapi kalian tidak mau dengar. Lihat saja, malah mau tinggal di rumah tua ini. Kakak sulung. Kita berdua nyaman. Kak, kok kamu pakai mobil ini? Bukankah bisnismu lancar-lancar saja? Jangan-jangan bisnismu ada masalah ya? Oh, tidak. Aku sudah jual mobil yang dulu. Ini kan untuk bisnis. Pakai mobil seperti itu malah bikin tidak nyaman. Tapi mobil yang baru dibeli langsung dijual. Sayang sekali. Mobil ini lebih nyaman dikendarai. Murah dan tahan banting. Aku jadi lebih tenang. Sejak kejadian waktu itu, kakakku langsung menjual mobilnya. Dia tidak lagi sombong seperti dulu. Bisnisnya juga makin lancar. Kak, cara berpikirmu ini hebat. Hebat apanya? Ini semua berkat Xiao Nian. Kalau bukan karena kejadian tahun lalu, dia tidak akan punya pemikiran seperti ini. Kakak ipar, jangan bicara begitu. Aku hanya berdiskusi beberapa kali dengan kakak. Menurutku sih, kakak kita memang punya pemikiran yang tinggi. Benar kan? Aduh, lihat saja Xiao Nian, manis mulutnya. Dia yang paling pintar bicara. IQ-nya tinggi sekali. Besok, Minger, kamu harus banyak belajar dari Xiao Nian, ya? Ya. Kakak, kok ngomong gitu sih? Shenming itu jujur, Kak. Aku justru suka yang seperti dia. Xiao Nian, kakak ada sesuatu yang mau dibicarakan sama kamu. Kakak, bilang saja. Kita kan keluarga sendiri. Ngapain sungkan-sungkan? Aku mau main dadu lagi sama kamu. Kakak, bukannya kakak sudah janji sama semua orang tidak akan berjudi lagi? Minger, jangan emosi dulu. Xiao Nian, kamu juga jangan salah paham. Kali ini kakak tidak main uang. Astaga, kakak kalau begitu, kakak mau apa? Sebenarnya dia pulang selalu penasaran dadu terakhir tahun lalu itu sebenarnya apa. Setahun ini, dia terus memikirkannya. Masih belum bisa melupakan pertandingan tahun lalu. Lihat saja, rambutku sudah rontok banyak. Aduh kakak, kenapa tidak langsung tanya saja ke kakakku? Kenapa harus menyiksa diri sendiri? Ya, aku sungkan untuk bertanya. Pas kali. Hari ini Xiao Nian juga ada di sini. Aku ingin tahu jawabannya. Xiao Nian bisa penuhi permintaan kakak ini kan? Oke, ini bukan hal yang sulit. Bagus kalau begitu. Nanti setelah kita selesai makan, aku akan bermain beberapa putaran lagi denganmu. Nanti aku akan memberitahumu. Dadu terakhirku itu, angka berapa? Ayo, ambil sumpitnya. Mari makan. Ayo. Xiao Nian, sekarang bisa beritahu aku kan? Kakak, jangan terburu-buru. Kita main 2 putaran dulu. Nanti kakak akan tahu sendiri. Jo. Ekspresi kakak begitu gembira. Dapat angka besar lagi ya? Atau jangan-jangan aktingmu makin bagus saja? Ini bukan acting. Kali ini nih, poinku pasti gede. Kalau main taruhan, kamu pasti kalah. Kakak, kamu yakin banget ya? Aduh, 3 angka kembar. Gimana? Poinku cukup gede, kan? Kamu nggak bakal menang. Kamu yakin banget aku nggak bakal menang? Kecuali kamu dapat 5 angka 6. Kenapa aku nggak bisa dapat 5 angka 6? Gak mungkin kan? Astaga. Beneran 5 angka 6. Bagaimana bisa? Padahal kamu gak lihat dadunya. Dan aku jelas-jelas dengar. Kakak, apa kamu mau bilang? Kamu jelas-jelas dengar di dalamnya ada 2 angka 2. Xiao Nian, apa kamu juga bisa mendengar angka dadunya dengan jelas? Atau kamu curang? Kamu pikir aku curang? Apa kamu melihatnya? Kalau kamu gak curang, kenapa aku dapat 5 angka 5, tapi kamu langsung dapat 5 angka 6? Kalau begitu, kita bertaruh lagi 1 ronde. Kali ini dadu saya. Kamu yang kocok. Minger kali ini pasti menang. Xiao Nian, kali ini kamu pasti tidak bisa mengalahkan kakakku. Kakak, kali ini kamu yakin banget lagi ya? Wah, 5-6. Ini sudah angka kembar terbesar. Kakakku memang tidak bisa menang ini. Betul. Dalam situasi ini, paling banter seri. Tapi dadu ini, kakak yang kocok. Jadi, pasti tidak akan seri. Xiao Nian, kelas dadumu saya yang kocok. Dan angka yang saya dengar, sama sekali tidak mungkin lebih besar dari saya. Kalau ini di meja judi, seluruh harta benda sudah saya pertaruhkan. Mulai bicara omong kosong lagi. Cuma bercanda. Menang atau kalah? Baru tahu setelah dibuka. Kakak, kita di sini sedang membandingkan besar kecilnya angka, bukan berjudi sungguhan. Jadi 5-6 itu bukan yang terbesar. 6-6. Mana ada 6 dadu?
Menang atau kalah, baru tahu setelah dibuka. Permainan kita ini cuma adu besar kecil angka, bukan judi beneran. Jadi, 5-6 bukan yang terbesar. Enam. 6 ini? Mana mungkin 6. Bukankah cuma ada 5 dadu? Ini, mana bisa ada 6 dadu? Ini tidak mungkin. Jangan-jangan di dalam wadah dadu ini ada semacam trik. Xiao Nian, bagaimana kau bisa melakukannya? Bukankah kau sudah menebaknya tadi? Tapi dadumu, aku yang mengocoknya loh. Bagaimana kau bisa curang? Lagi pula, angka yang kudengar jelas-jelas. Tidak mungkin 6. Betul. Dadu memang kau yang kocok, tapi wadah dadu terakhir aku yang sentuh. Selama wadah dadu itu sudah aku sentuh, aku mau jadi berapapun, ya jadi segitu. Perasa hebat kan? Ada yang lebih hebat lagi loh, mau lihat? Mau. Xiao Nian, trikmu ini. Hebat ya? Sebenarnya tidak hebat-hebat amat. Cuma gerakan trik sulap saja, ditambah cara-cara murahan. Murahan. Cara murahanmu ini, kalau dipakai di meja judi, bisa bikin banyak orang bangkrut. Trik curang yang sesungguhnya, itu cuma untuk menang. Di kasino, yang ada cuma trik curang yang tak terpikirkan olehmu. Bukan trik curang yang paling hebat. 5 angka 6 itu besar. 6, angka 6. Besar? Ada yang lebih besar. 7 angka 6 itu besar? Tidak. Ada yang lebih besar lagi. Kok dadunya hilang? Kok tidak ada dadu sama sekali? Kenapa dadunya hilang? Karena aku tidak mau ada angkanya. Bukan cuma dadu, poker dan pai go juga begitu. Apa itu trik curang? Memalsukan. Menghalalkan segala cara. Itulah trik curang. 10 kali judi, 9 kali kalah. Satu-satunya yang bisa menang, hanya trik curang yang lebih hebat. Begitu di meja judi, tidak ada pemenang. Semua orang adalah pecundang. Kalah di putaran ini, putaran berikutnya berpikir bisa membalikkan keadaan. Tapi putaran berikutnya tetap kalah. Begitulah, selangkah demi selangkah menuju jurang kehancuran. Saat kamu mempertaruhkan segalanya, apa kamu pernah berpikir, kalau kamu kalah, bagaimana nasib keluargamu? Apa kamu pernah berpikir, bagaimana masa depan anak dan istrimu? Kaya mendadak dalam semalam, meskipun terlihat menggiurkan, tapi itu hanyalah racun mematikan yang terlihat manis di permukaan. Itu sama sekali bukan jalan pintas menuju kekayaan. Itu adalah tali gantung yang membawamu ke jurang. Begitu kamu menjulurkan lehermu ke dalamnya, kamu akan hancur selamanya. Ini, bukankah ini sama persis dengan posisi taruhan awal? Posisinya sama persis, kan? Kakak, sekarang kamu tahu berapa angka dadu hari itu, kan? Kurasa aku sudah tahu. Lao Shen, kapan kamu tahu? Di dalam cangkir dadu Xiao Nian. Bisa jadi angka berapapun. Selamat kakak, kamu mengalahkanku. Dan juga mengalahkan dirimu sendiri.